Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian buku Latahzan yang kemarin telah kita kaji tentang kebutuhan Allah, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengalami kendala hidup dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ya Allah, Allahumma Rabbana dan seterusnya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan dengan judul yang sangat menarik tentang bagaimana seseorang tidak bisa berbahagia dan tidak mengalami kegundahan. Seseorang yang mengalami kegundahan jiwa dan tegangan-tegangan hidup yang tidak bisa diredakan karena seringkali dia tidak mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya. Orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, dia terus mengalami kekosongan dalam diri dan pikirannya. Dia terus merasa kurang, terus merasa tidak memiliki apa-apa, terus merasa bahwa dirinya serba tidak ada. Sehingga yang terpikir dalam pikirannya adalah mengejar yang belum tentu dia dapat dan melupakan apa yang ada pada dirinya. Maka dalam buku ini, dalam buku Latahzan ini disebutkan fakir washkur. Pikirkanlah dan syukurilah. Orang-orang yang berpikir dimungkinkan atau sangat dimungkinkan dia bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada dirinya. Karena dengan bersyukur dia semakin tahu bahwa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, sehingga dia menyadari bahwa nikmat itu harus dia tempatkan pada posisinya, dia syukuri sebagaimana adanya. Fakir washkur. Kalimatnya adalah, ulang ya, fakir washkur. Pikirkan dan syukurilah. Orang-orang yang tidak pernah memikirkan apa yang ada, yang nikmat yang ada pada dirinya, dia sulit untuk mensyukurinya. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana besarnya, bagaimana melimpahnya nikmat yang Allah berikan pada dirinya, pada keluarganya, pada kerabat-kerabatnya, pada anak-anaknya, pada istri atau suaminya, dan seterusnya. Maka tatkala kita berpikir mendalam, disebutkan bahwa ada yang kita tidak pikirkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Demikian banyak nikmat yang ada pada diri kita, tapi kita kadang-kala tidak bisa melihat dengan mata batin kita, tidak pernah mampu memikirkannya, sehingga kemudian ujung-ujungnya adalah kita tidak bisa mensyukurinya. Saya hampir bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang berpikir ada kemungkinan besar dia bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya.
Tapi dipastikan bahwa orang-orang bersyukur itu adalah orang-orang yang pernah berpikir tentang nikmat yang diberikan kepada dirinya, kepada keluarganya, keluarga dan kerabatnya. Coba saya akan bacakan ya apa yang ditulis oleh Al-Qarni dalam buku ini. Kesehatan badan, kata beliau, keamanan negara, sandang pangan yang tersedia, udara yang segar dan air yang menyejukkan, semuanya tersedia dalam kehidupan kita. Namun begitulah, Anda memiliki dunia tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Anda menguasai kehidupan, bisa mengontrol kehidupan, tetapi tidak pernah pula menyadarinya. Wa in ta'uddu ni'matallah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Ibrahim disebutkan ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau berusaha menghitung nikmat Allah yang ada pada dirimu, yang diberikan kepada dirimu, yang dikaruniakan kepada dirimu, pasti kau tidak kuasa untuk menghitungnya. Saya lanjutkan. Apakah Anda mengira bahwa berjalan dengan kedua kaki itu sesuatu yang sepele? Sedang kaki acap kali menjadi bengkak bila digunakan jalan terus-menerus tiada henti. Tidak sepele. Tentu saja tidak sepele. Tatkala ada bengkak di bawah kaki kita atau di bagian atas kaki kita, maka kita merasa menderita. Atau ada infeksi sekecil saja di kaki kita. Pada saat itu kita menjadi seakan-akan merana. Masalahnya adalah tatkala kita tidak sakit, kita tidak pernah mensyukurinya. Seakan-akan nikmat itu bukan sesuatu yang perlu kita syukuri. Kemudian fakir, andai kata kita tidak punya kaki. Kita bersyukur tatkala kita punya kaki dua. Tatkala ada orang yang hanya punya kaki satu. Dan seterusnya, kalau kita punya kaki satu masih ada orang yang punya kakinya buntung dua-duanya. Dalam hal-hal yang bersifat nikmat material duniawi, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Lihat pada orang yang lebih sedikit Allah kasih nikmat kepadanya, dan jangan melihat pada orang-orang yang di atas kita dalam hal-hal yang bersifat dunia. Agar kita bisa bersyukur, maka kita melihat orang yang lebih rendah dari kita dari sisi dunia. Dan jangan pernah melihat pada orang yang lebih tinggi, mendapatkan karunia Allah SWT di sisi dunia. Sebab kalau ini kita lakukan, bisa dipastikan kita pertama tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Kedua, kita akan menjadi tamak dan rakus. Penyakit lainnya adalah tidak qanaah, tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Penyakit lainnya yang akan muncul adalah kita akan menjadi orang yang kir, bakhil. Karena kenapa? Karena kita merasa tidak cukup.
tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan. Maka diperlukan cara berpikir yang benar. Bahwa nikmat itu diberikan kepada siapa yang Allah suka dan harus disyukuri apa yang dimilikinya. Dan perlu diketahui, pemirsa rahmatullah, bahwa orang yang bersyukur itu kan orang yang hatinya sehat, pikirannya baik. Dan orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sakit hatinya ya, dan biasanya adalah orang-orang lagi sedih dan gundah. Orang yang bersyukur akan ada cahaya dalam hidupnya, dan wajahnya itu bukan wajah-wajah murung, wajah-wajah kelabu. Wajahnya senantiasa ceria karena dia tidak punya beban dalam hidup ini. Hidupnya adalah syukur kepada Tuhan. Dan tatkala syukur ini muncul, maka dada seseorang ini merasa lapang. Maka disebutkan orang-orang bersyukur itu biasa suka memberi kepada yang lain sebagai ungkapan rasa syukurnya. Tapi orang-orang yang tidak bersyukur pasti dia tidak suka memberi pada orang. Karenanya orang-orang tidak suka memberi pada orang lain itu dadanya sesak karena dia menahan keinginan untuk memberi, tapi dia tidak melakukan. Dia pengen memberi, tidak melakukan karena dia terpapar oleh penyakit yang disebut dengan penyakit kufur, lawan dari syukur. Ya. Jadi kalau orang tidak bersyukur, maka masuknya adalah kufur. Gitu. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Kalau kita mengingat Allah, pasti Allah mengingat kita. Dan adalah kata Allah Subhanahu wa taala, fadkur adkurkum washkuruli wala takfurun. Adalah kamu bersyukur kepada aku dan jangan sekali-kali kamu kufur. Perlu diketahui pula, pemirsa rahmatullah, bahwa tatkala seseorang itu bersyukur kepada Allah, maka yang dia dapatkan adalah tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syukur itu adalah nikmat. Orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang mendapatkan nikmat baru dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu sendiri adalah nikmat. Maka buah dari nikmat adalah nikmat baru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Saya lanjutkan. Apakah Anda mengira, kata Al-Qarni, bahwa berdiri tegak di atas kedua betis itu suatu yang mudah? Tidak ya, tidak. Tidak demikian mudah. Kadang-kala orang begitu dia kena penyakit stroke, lumpuh, tapi tatkala dia gagah, tatkala dia masih segar gitu, seakan-akan dirinya hanya dicipta untuk gagah-gagahan itu, untuk sombong-sombongan, untuk takabur-takaburan ya. Dia tidak pernah menekuk kakinya. Alhamdulillah, ya Allah, aku diberi kaki yang sehat, aku diberi kaki yang tidak bermasalah, diberi kaki yang tidak bengkok misalnya. Pemirsa rahmatullah, saya lanjutkan ya. Coba pikirkan, kata beliau, betapa besarnya fungsi pendengaran yang dengannya Allah menjauhkan kita dari ketulian. Coba kalau kita tuli, ya. Dunia seakan-akan tidak ada artinya ya. Kalau kita tuli, ada orang memanggil, salah tangkap, salah paham, salah persepsi, jawabnya juga nggak bener. Karena kenapa? Karena kita kena penyakit telinga. Tapi tatkala kita masih sehat, telinga kita masih sehat,
Kita jarang mengatakan alhamdulillah yang telah menjadikan telinga saya sehat, pendengaran saya sehat. Ya. Kita senantiasa minta malah Allahumma afini fi batani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, gitu kan. Nah, kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani fi batani, afani fi sam'i, afani fi basari. Itu juga. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa pendengaran ini adalah nikmat besar. Karena kita mendapatkannya dengan gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada kita hanya untuk disyukuri. Untuk digunakan sebaik-baiknya. Yang tepat guna dan tepat pakai gitu. Sehingga kemudian berguna bagi dirinya, berguna bagi orang lain. Coba renungkan dan raba kembali mata Anda yang tidak buta. Raba, mata kita juga raba. Alhamdulillah kita bisa melihat dunia. Pagi-pagi seperti ini saya masih bisa melihat kiri kanan. Yang benar kiri sebelah sana ada meja, kemudian sebelah sana ada pepohonan, di belakang ada sinar terang yang menjelang subuh ini. Sebuah nikmat yang luar biasa kalau kita bisa melihat. Ingatlah dengan kulit Anda yang terbebas dari penyakit lepra, penyakit kulit, dan seterusnya. Dan coba renungkan. Betapa dahsyatnya fungsi otak Anda yang selalu sehat dan terhindar dari kegilaan yang menghinakan. Subhanallah. Coba renungkan. Kalau otak kita ini konslet, otak kita ini rusak, syaraf otak ini kita rusak. Kemudian kita dilanda oleh apa disebut dengan penyakit syaraf yang kemudian menimbulkan kegilaan. Oh, subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Tatkala kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi karunia otak yang sehat, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Beri aku otak yang sehat. Tetapkan, terangkan otak hamba ya Rabb. Ya. Agar hamba bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dan seterusnya. Apakah Anda ingin menukar? Ini pertanyaan yang sarkastik sebenarnya dan tidak perlu kita jawab. Apakah Anda ingin menukar mata Anda dengan emas sebesar gunung Uhud? Bila mengatakan gunung Uhud, kalau kita mungkin gunung Semeru atau istana atau mobil mewah, atau menjual pendengaran Anda seharga jutaan atau miliaran dolar, gitu kan? Ini terjemahan, ini bukan lagi terjemahan, ya. Kalau terjemahan adalah dengan satu perak bukit, seharga perak satu bukit, kata beliau. Apakah Anda mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah Anda? Apakah Anda ingin membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah Anda yang Anda miliki? Ini skipping lidah, kemudian kita jual, kemudian kita beli istana, dan setelah itu kita bisu, kemudian kita bilang hahaha, tentu saja tidaklah. Karena nikmat yang sepotong lidah ini lebih berharga dari istana-istana itu, bahkan lebih berharga di dunia sekalipun, ya, di seluruh dunia sekalipun. Maukah Anda, kata beliau, menukar kedua tangan Anda dengan untayan mutiara sementara Anda menjadi buntung? Wah, subhanallah, ngeri gitu. Jalan tangan kanan, setelah itu tangan kiri, setelah itu kita buntung. Subhanallah. Begitulah sebenarnya kita berada dalam kenikmatan yang tiada tara dan kesempurnaan tubuh, tetapi kita tidak menyadarinya. Kita tetap merasa resah, suntuk, sedih, gelisah, meskipun kita masih mempunyai nasi hangat, nasi merah, nasi uduk, nasi pecel yang siap untuk disantap.
ada air segar untuk diteguk, diminum, diseruput, dan seterusnya. Tapi kemudian kita masih tidak bersyukur juga, gitu. Gelisah juga, gundah juga. Lalu apa yang digundah? Kemudian Anda atau kita ini memiliki waktu yang tenang untuk tidur pulas. Tapi kenapa kadang-kadang kita tidak puas karena kita ingin tidur di hotel-hotel mewah, di istana yang megah, yang kemungkinan penghuninya malah mereka adalah orang-orang yang tidak bisa tidur malam-malam itu loh. Orang memikirkan banyak hal, orang-orang yang mungkin di istana tapi dia berbulu hutang, berbulu kredit, mobilnya mewah, tapi sebenarnya dia rapuh karena dia setiap bulan harus bayar kreditan dengan tekanan yang sangat luar biasa. Anda acap kali memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga Anda pun lupa mensyukuri yang sudah ada. Jiwa Anda mudah terguncang hanya karena kerugian materi yang mendera. Padahal sesungguhnya Anda masih memegang kunci kebahagiaan, memiliki jembatan pengantar kebahagiaan, karunia, kenikmatan, dan lain sebagainya. Maka fakir, washkur. Bersama pikirkan dan renungkan apa yang ada pada diri kita, keluarga kita, rumah yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, kesehatan yang alhamdulillah kita dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan apa saja yang tersedia di sekeliling kita. Dan janganlah kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena para pengingkar nikmat akan mendapat azab yang pedih sangat. La syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Fakir washkur. Pikirkan dan lalu syukurilah. Orang-orang yang berpikir dia bisa mengantarkan kepada syukur, dan orang yang bersyukur pasti dia pernah berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.